Saya Muhammad Farhan Milianto dari kelas 5 AKP ingin menjelaskan tentang bab 1 aspek hukum dan bisnis yang bertemakan pengantar ilmu hukum. Hukum itu apa sih? Bila yang kita maksudkan ada definisi, sampai saat ini belum terdapat definisi hukum yang dapat berlaku untuk menyeluruh. Mengapa seperti itu? Karena masalah yang dicakup oleh hukum itu begitu luas. Tetapi ada seorang ahli dari Jerman yang bernama Immanuel Kant menyatakan, "No solution die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff van Recht", yang artinya bahwa sama saja para sarjana mencari definisi tentang hukum. Dan kebanyakan sarjana memberi definisi hukum adalah sebuah sekumpulan asas, kaidah atau peraturan. Dari mana asal hukum? Mulai dari kodrat manusia yang dikenal sebagai makhluk sosial atau makhluk zoonpolitikon yang harus memiliki kehidupan bersama. Tetapi dalam berkehidupan bersama, manusia mempunyai kepentingannya masing-masing. Dan dalam beberapa hal ini menyebabkan pertikaian atau perpecahan. Dan untuk mewujudkan ketertiban ini, manusia menciptakan norma atau sifat dan ciri-ciri hukum. Sifat hukum ada dua macam, yaitu memaksa dan mengatur. Bila kita lihat kaidah-kaidah hukum, khususnya yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka yang paling menonjol adalah sifat memaksa. Hal ini terlihat dari berupa ancaman berupa sanksi, entah itu denda, kurungan penjara, ataupun pidana mati bagi orang-orang yang melanggarnya. Selain itu, hukum juga mempunyai sifat yang mengatur. Hal ini terlihat misalnya dari kitab undang-undang hukum perdata yang kebanyakan merupakan hukum pelengkap, di mana undang-undang dapat dikesampingkan bila para pihak menghendaki peraturan lain yang diterangkan dalam suatu perjanjian. Dan hukum juga, selain sifat-sifat hukum, kita bisa melihat adanya ciri-ciri hukum dari sifat hukum tersebut. Adanya perintah atau larangan berupa undang-undang, peraturan, dan juga ciri-ciri hukum harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat dalam hukum. Selanjutnya, tujuan hukum. Tujuan hukum secara universal adalah untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ini disampaikan oleh Dr. M. Subagio SH dan Slamet Supriyatna SH dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pendapat para sarjana ini memberi kesan bahwa hukum itu seolah-olah hanya berada di belakang mengikuti perubahan. Dengan contoh Undang-Undang ITE yang ada akibat adanya pelanggaran hukum tersebut. Kemudian Profesor Muhtar menyebutkan tujuan hukum juga dapat berada di depan memimpin perubahan, yang dapat kita lihat dari lenyapnya kebiasaan-kebiasaan tradisional seperti pemenggalan kepala di Dayak. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari segi sejarah, ekonomi, filsafat, kemasyarakatan, dan lain-lain. Dan kedua, sumber hukum formal yang ada dalam undang-undang, kebiasaan, dan traktat. Susunan badan peradilan di Indonesia ada dua jenis, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan militer. Pertama, pengadilan sipil. Pengadilan ini memeriksa dan mengadili orang-orang sipil, non-militer. Pengadilan ini terdiri dari pengadilan umum dan pengadilan khusus. Pengadilan umum terdiri dari tiga, yaitu pengadilan negeri untuk tingkat 2 atau kabupaten, pengadilan tinggi yang mencakup daerah tingkat 1 atau provinsi, dan Mahkamah Agung yang meliputi seluruh Indonesia. Kemudian pengadilan khusus, yang pertama pengadilan agama yang mengadili perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal nikah, talak, dan rujuk. Kemudian pengadilan adat
yang dilakukan oleh kepala adat setempat, dan pengadilan administrasi negara yang mencakup aparatur sipil negara atau PNS. Pengadilan militer. Pengadilan militer memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau oleh orang-orang yang disamakan dengan TNI. Menurut undang-undang, pengadilan ini terdiri dari pengadilan tentara yang mencakup TNI berpangkat kapten ke bawah atau dalam tingkat pertama, dan yang kedua pengadilan tentara tinggi untuk mengadili anggota TNI berpangkat mayor ke atas, dan yang terakhir Mahkamah Tentara Agung untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir atau kasasi yang dilakukan oleh anggota TNI. Istilah-istilah dalam ilmu hukum. Di bawah ini ada istilah dalam ilmu hukum. Yang pertama ada subjek hukum, adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak dan kewajiban atas sesuatu yang tertentu. Contohnya adalah berupa orang dan badan hukum. Kemudian objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum di mana segala hak dan kewajiban subjek hukum berkaitan dalamnya. Contohnya tanah dan gedung. Kemudian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya kontrak. Kemudian unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum. Contohnya KUHP. Kemudian kodifikasi hukum adalah suatu langkah pengkitapan atau penulisan hukum ke dalam suatu kitab undang-undang. Contohnya KUHP Perdata dan sebagainya. Sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.